Kisah pemuda yang soleh dan sebuah terong. Seorang anak muda mendatangi Masjid At-Taubah untuk menuntut ilmu. Letak masjid ini berada di kota Damaskus. Besarnya semangat dalam mencari ilmu tidak menghiraukan kondisinya yang miskin. Dengan jujur ia menyampaikan hajatnya serta kondisinya saat itu ke guru yang akan mengajarinya. Namun gurunya berkata, "Kamu harus bersabar hidup dengan saya. Makanan apapun yang saya makan, kamu ikut saja makan bersama saya." Pemuda itu setuju dengan gurunya. Setelah berjalan 3 bulan, diketahui oleh pemuda itu ternyata gurunya sangat zuhud. Jika ada makanan baru bisa makan, tapi bila tidak ada sama sekali makanan, maka gurunya berpuasa. Gurunya sudah biasa melakukan itu, tetapi tidak dengan murid barunya itu. Dan hari itu adalah hari ketiga di mana sudah 3 hari berturut-turut berpuasa karena memang tidak ada makanan. Sahur dan buka puasanya pun dengan sebutir kurma dan segelas air saja. Lalu datang bisikan setan yang menggoda pemuda itu. "Sekarang," kata setan itu, "kamu tidak haram untuk mencuri makanan. Kalau kamu tidak mencuri, kamu akan mati kelaparan. Mustahil minta makanan kepada gurumu, karena dia saja tidak punya makanan sedikit pun. Meminta sama orang pun gurumu melarang. Sekarang curilah makanan agar engkau tidak mati kelaparan," bisikan setan itu. Begitu laparnya pemuda itu, akhirnya tergerak juga pemuda itu untuk mengikuti ajakan bisikan setan itu. Dia naik ke dinding sebelah masjid. Saat itu dinding masjid berdempetan dengan rumah-rumah. Ia melihat isi rumah pertama. Dari atas dinding belakang ada beberapa wanita yang auratnya terbuka. Ia langsung memalingkan wajahnya, kemudian berjalan dengan hati-hati menuju rumah yang kedua. Dari balik pelepah korma yang menutupi atap belakang dari rumah kedua, ia melihat tidak ada siapa-siapa, tetapi ia mencium bau masakan yang sedap. Tak kuat menahan rasa lapar, lantas ia masuk ke rumah tersebut. Dilihatnya ada 2 panci berisi 2 terong. Lalu ia turun dan memakan terong itu. Tetapi sebelum terong itu melewati tenggorokannya, muncul rasa takut yang begitu besar dalam hatinya. Ia enggan menelan gigitan pertama dari terong yang tengah ia santap. Ia berkata dalam dirinya sendiri, "Subhanallah, setan telah berhasil menggodaku dengan 3 dosa sekaligus. Pertama, masuk rumah tanpa seizin orangnya. Yang kedua, mencuri dengan mengambil barang orang lain. Ketiga, saya telah makan dari makanan yang haram. Tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan ganti dengan yang lebih baik," kata pemuda itu dalam hatinya. Segera setelah itu, ia keluarkan makanan yang belum ditelan dan dibuang ke lantai. Ia tidak jadi memakannya, lalu ia langsung kembali ke masjid. Di sana masih ada kajian ilmu. Pemuda tersebut ikut di dalamnya, tetapi sama sekali tidak bisa menangkap isi kajian karena kondisinya yang sangat lapar. Setelah kajian usai dan jemaah telah bubar meninggalkan tempat, gurunya tetap masih berada pada tempatnya, sedangkan pemuda tersebut berada pada salah satu tiang masjid. Lalu datanglah seorang wanita menuju gurunya. Terjadi perbincangan sejenak. Tak lama gurunya memanggil pemuda itu. "Kemarilah muridku," kata sang guru. Lalu gurunya bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Kata muridnya, "Belum." "Apakah kau ingin menikah?" tanya gurunya lagi. Lantas pemuda itu tidak menjawab. Ditanya hampir 3 kali, ia tidak menjawabnya. Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai guruku, saya hidup dalam keadaan miskin, dan makan pun tergantung dari apa yang Anda beri. Kalau saya nikah, maka dari mana saya memberi makanan istri saya?" Tegas sang pemuda itu. Tetapi gurunya seolah tak menghiraukan perkataan muridnya itu. Lantas ia berkata,
itu wanita telah habis masa iddahnya dan telah ditinggalkan dari suami sebelumnya dengan harta yang cukup. Dia takut terjadi fitnah bila tidak segera menikah. Jadi saya harap engkau menikah dengannya. Aku rasa engkau cocok dengannya, kata sang guru. Lantas gurunya meyakinkan keseriusan kepada muridnya itu. Pemuda itu memberi jawaban setuju, tak terkecuali kepada wanita yang meminta dicarikan jodoh. Jawabannya sama-sama serius dan setuju. Akhirnya digelarlah persiapan untuk akad nikah. Lalu dipanggil dua wali perempuan dan beberapa saksi dari warga sekitar. Akad pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dalam hitungan menit, wanita itu telah jadi istrinya. Usai akad nikah, sang guru memperbolehkan muridnya itu pulang ke rumah wanita itu, karena saat itu ia telah memiliki rumah dari istri barunya. Pasangan suami istri yang baru menikah ini pun menuju rumah kedua yang bersebelahan dengan masjid. Si suami itu tidak menyangka bahwa rumah itu adalah tempat dia hendak mencuri terong tadi. Tetapi ia tetap berusaha menyembunyikan kekagetannya. Tak lama kemudian, sang istri pun menawari suaminya untuk makan. Sebab tadi ia mendengar dari guru bahwa suaminya sudah 3 hari tidak makan. Dengan segera istrinya menuju dapur. Alangkah kagetnya saat ia melihat panci yang menutupi terong telah terbuka. Padahal sebelumnya tertutup. Makanannya pun menyisakan bekas gigitan. Siapa yang makan terong saya? Teriak spontan sang istri dari arah dapur itu. Sang suami yang sebelumnya was-was akhirnya mau tidak mau membongkar kejadian sebelumnya. Lantas ia menceritakan kronologisnya dengan sangat detail. Engkau meninggalkan segumpal makanan haram, Allah menjadikan makanan itu pancinya, pemilik rumahnya pun jadi milikmu sekarang, kata wanita tersebut. Sahabat dunia Islam, dari kisah singkat di atas, pemuda tersebut mendapat ganti dari Allah dengan lebih baik lantaran meninggalkan sekelumit keburukan. Ganti yang diberikan bahkan tidak sebanding dari apa yang hendak dilakukannya saat itu. Itulah buah dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun, dimanapun berada, tidak akan tenang bila melakukan maksiat, sebab tidak ada tempat manapun kecuali ada CCTV yang selalu mengintai dan siap mencatat amalan yang dilakukan manusia. Sifat merasa diawasi ini merupakan buah dari muraqabatullah, dekatnya seorang kepada Rabb-nya. Semakin dekat dan mengenalnya, maka rasa takut itu akan semakin besar. Sahabat dunia Islam, maka pantaslah para ulama itu adalah manusia yang sangat takut kepada Allah, karena mereka mengenal dengan baik siapa Rabb mereka. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Mari kita mengenal lebih baik lagi Tuhan kita dengan tidak pernah bosan menuntut ilmu agama, agar rasa takut kita kepadanya semakin besar. Karena di dalamnya seorang hamba mengenal Rabb-nya berbanding lurus dengan besarnya rasa takut seseorang kepada Tuhannya. Sahabat dunia Islam, itulah kisah pemuda yang soleh dan sebuah terong. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Nantikan terus video selanjutnya.